Ibu sekalian. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya memenuhi undangan saya menghadiri sosialisasi pada siang hari ini. Izinkan saya ingin membagikan pengalaman ilmu yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan membagikan mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif yang pertama ini mengenai perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang pertama ya, Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut William Glasser. Kalau dulu saya menggunakan stimulus respon yaitu dengan model berpikir menang atau kalah. Namun setelah saya belajar pendidikan guru penggerak, kami diajarkan untuk melakukan pendekatan teori kontrol menurut William Glasser, yaitu model berpikir menang-menang. Dan juga kalau dulu kita berpikiran bahwa saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol anak, tetapi di dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu kita berperilaku baik dilihat dari suatu kesalahan, tapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Nah, dari ini kita diharapkan melakukan perubahan paradigma yang tadinya stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol menurut William Glasser. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, arti kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu artinya disiplin diri yang dimiliki dari motivasi internal. Menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau selama ini kita mungkin saya contoh saya sendiri, saya selalu datang pagi supaya menghindari ketidaknyamanan, supaya tidak ditegur oleh atasan seperti itu ya Bu. Tapi sekarang setelah saya belajar pendidikan guru penggerak, saya meyakini bahwa saya ingin menjadi orang yang saya inginkan, yang saya percayai nilai-nilai itu akan baik untuk saya, seperti itu. Selanjutnya Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Menurut Gosen, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Di sini, yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid-murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat jajak pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Coba kita isi nilai keyakinan atau kebajikan apa yang ada di dalamnya. Kembalikan barang di tempatnya. Kira-kira nilai apa yang ingin kita terapkan pada anak? Nilai kedisiplinan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan pada anak? Toleransi, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Adalah nilai menghargai, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang kita tanamkan? Nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Nilai apa yang ingin kita tanamkan? Disiplin, menghargai orang lain. Dilarang merokok, menggunakan masker. Nilai apa yang kita? Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Nilai apa yang ingin kita terapkan? Keselamatan. Nah, dari jawaban-jawaban kita tadi itu merupakan nilai keyakinan yang kita percayai bahwa itu akan baik untuk diri kita dan orang lain. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid, kemudian ditempelkan di papan tulis atau di kertas, di mana semua murid bisa melihat hasil pendapatnya. Kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Contohnya, jika ada kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas dan koridor. Kita dapat menggantinya dengan kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapat bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati orang lain. Nah, nilai kebajikan hormat inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu ibu-ibu ya. Kemudian keyakinan kelas bisa dilengkapkan di dinding kelas, di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh murid-murid. Kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu ya. Kita bisa lanjut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Misalnya untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senam. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu untuk contoh keyakinan kelas 1. Mungkin nanti di setiap kelas akan berbeda pendapatnya. Sedangkan di kelas 5 itu lebih beragam.
Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Bisa dilihat kalimatnya semuanya adalah positif, tidak ada kalimat negatif. Kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Kelima dasar kebutuhan manusia itu antara lain, pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu bisa berupa perhatian, rasa peduli. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan contohnya itu dia merasa ingin memiliki. Kemudian yang keempat, penguasaan bisa juga ingin merasa dihargai, dihormati oleh teman-temannya. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan di sini artinya dia ingin di luar zona tidak nyamanan anak tersebut. Jadi dia ingin merasa bebas. Di luar rasa bosannya, dia ingin merasa bebas. Di situ ada kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi anak itu pasti memiliki rasa ingin bermain, kemudian rasa ingin mengobrol sama teman. Jadi dia ingin mencari kebutuhan kesenangan menurut dia sendiri. Kemudian selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru yang dapat diterapkan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan kelima, manajer. Saya selama ini jujur selalu melakukan posisi kontrol yang pertama dan juga yang keempat sebagai penghukum. Karena selama ini tapi hukumannya bukan fisik ya Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar verbal, kata-kata. Awas ya nak kalau tidak kumpul, awas ya nak kalau dapat nilainya di bawah KKM. Itu merupakan seorang penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, ini biasanya guru berbicara lembut, tapi ini akan membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata seperti yang sudah saya bagikan ke ibu-ibu, bisa dibaca di situ. Membuat orang merasa bersalah, merasa tidak nyaman, itu dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu adalah contoh membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi anak. Contohnya, ayo bantu ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau ingat tidak ibu sudah membantu kalian. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, itu adalah contoh posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau bisa dikatakan sebagai monitor, mengawasi. Jadi perilaku orang yang mengawasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau itu biasanya akan berkata seperti ini. Ingat tidak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa setelah kamu melakukan kesalahan ini? Ini adalah posisi pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi ini adalah
di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atas kesalahannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang telah ia perbuat. Nah, di posisi yang terakhir ini diharapkan Bapak Ibu kita bisa mempraktekkan dan menerapkannya dalam disiplin sehari-hari, yaitu sebagai manajer. Apa contohnya, kalimatnya? Apa yang kita yakini apabila sudah menjalankan, sudah membuat keyakinan kelas ya? Apa yang sudah kita yakini selama ini? Apakah kamu meyakini sikapmu itu benar? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat dari posisi manajer. Jadi kita mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan, kemudian mencari solusinya dari apa yang telah kita lakukan. Jadi selanjutnya, yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, setelah kita tadi menjadi posisi manajer, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Di situ sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Restitusi tindakan dalam restitusi itu ada 3 macam, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam teori kontrol, langkah menstabilkan identitas itu kita bisa dengan menggunakan kata-kata setiap orang masih pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi tidak apa-apa kalau kali ini kamu melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang satu-satunya melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah. Nah, seperti itu adalah menstabilkan identitas, Ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam teori kontrol, ini semua perilaku memiliki alasan. Pasti anak-anak itu setelah berbuat salah dia pasti punya alasan. Kita bisa menanyakan alasannya dengan kalimat, atau kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah pertanyaan dalam validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya alasannya apa, kita gali, ternyata alasannya dia kesiangan, mungkin dia terlambat itu karena dia kesiangan, sehingga dia buru-buru. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Kira-kira apa solusi untuk memperbaiki di masa yang akan datang? Kurang lebih seperti itu, Ibu-ibu, validasi tentang segitiga restitusi. Baik, ini adalah skema yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu ada 6, yaitu dasar pemikiran yang menuntun bahwa kita sebagai guru itu untuk menuntun anak, kita tidak bisa membuat anak harus berprestasi, harus juara satu, kita tidak bisa. Tapi kita hanya bisa menuntun anak menjadi yang ia inginkan, yang ia impikan. Yang kedua, dasar pendidikan berdasarkan kodrat anak. Kita tahu bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Jadi kita tidak melulu harus belajar, tapi sisipkanlah
kita tahu dulu kalau anak itu hanya kertas kosong, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong. Yang kelima, dasar pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam, dasar pendidikan petani. Petani di sini dimaksudkan adalah guru. Ladangnya adalah sekolah dan bibitnya adalah murid. Kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi, tapi kita hanya bisa menuntun si anak tadi menjadi apa yang dia inginkan. Kurang lebih seperti itu, Ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Menjadi guru penggerak yang berjiwa mandiri, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan berpihak kepada murid untuk mencapai konsep merdeka belajar. Profil pelajar Pancasila yang diperlukan peran nilai seorang guru penggerak sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan yang berpihak pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, budaya positif, yaitu untuk menjalankan budaya positif, guru harus menjadi manajer yang dapat menjadi teladan bagi murid dalam disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan siswa, dan segitiga restitusi. Baik Ibu-ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah rancangan tindakan yang saya lakukan di sekolah, yaitu yang pertama, latar belakangnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah. Dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama, mengkondisikan kelas menjadi kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangun hubungan kekeluargaan antara guru dan murid. Dan yang ketiga, membiasakan budaya disiplin positif di sekolah. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, kelas menjadi kondusif dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, murid aktif dan semangat belajar. Yang ketiga, terjalin hubungan kekeluargaan antara guru dan murid. Yang keempat, terwujudnya budaya disiplin positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, saya mengajukan gagasan ini kepada kepala sekolah, izin sudah pasti. Yang kedua, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil. Dan yang ketiga, saat ini kita sudah melakukan sosialisasi bersama. Kemudian yang keempat, membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang kelima, mendesain keyakinan kelas. Dukungan yang saya butuhkan jelas semua warga sekolah, suster, bapak ibu guru, karyawan, orang tua murid, dan juga peserta didik kita. Saya sangat berharap ibu-ibu bisa menerapkan apa yang sudah saya bagikan di kelas masing-masing. Terima kasih ibu-ibu untuk kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.